اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة امين. Bahasan binima kita ngaji tentang masalah di bulan nisfu. Adinna an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Inna Allah ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan suatu bahron. Apa itu bahron? Yaitu lautan. Di mana lautan itu menurin dari cahaya, bukan dari air biasa. Tahtal arsh, di bawah aras. Di mana aras? Di atas langit yang ketujuh. Allah menciptakan lautan dari cahaya di bawah aras. Itu kata Kanjeng Nabi. Summa khalaqa malakan. Kemudian Allah menciptakan satu malaikat. Lahu janahani. Itu malaikat mempunyai dua sayap. Ahaduha bil masyriq. Satu itu sayap, sebelahnya memenuhi arah-arah timur. Timur dari mana? Wal ukhra bil maghrib. Satu sayap lagi penuh dunia di arah-arah barat. Jadi dunia penuh dengan dua sayap malaikat. Warasuhu tahtal arsh. Kepalanya di bawah aras. Warijlahu, kedua kakinya tahtal ardisabiah, di bawah kaki, di bawah tanah yang ketujuh. Bayangin, kepalanya di bawah aras. 7 lapis langit itu habis dengan tingginya malaikat. Kakinya ya nancep ke tanah yang ketujuh. Faida sholal abdu. Nih, untungnya kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Apabila seorang hamba Allah ya bersolawat alayya kepadaku, kata Kanjeng Nabi, fi syahri Sya'bana, di bulan Sya'ban, yakni bulan, bahasa kita bulan apa? Bulan Roah, bulan Sya'ban. Ya, kapan saja di bulan Sya'ban kita bersolawat, maka amarallahu ta'ala dzalikal malak. Allah memerintahkan kepada itu malaikat. Diperintah apa oleh Allah? Itu malaikat ayyad misa fi ma'il hayat, yaitu malaikat disuruh silam. Bahasa silam apa tuh? Mandi, tenggelam dia di sumur di lautan hayat. Maka itu malaikat tenggelam atau masuk ke air, silam bahasanya. Fayak musuh dari kalmara, masuk ke air ya. Summa yakhruju minhu, kemudian bangun lagi itu malaikat dari air hayat itu. Fayan kudu janahaihi, maka membeberkan dua sayapnya itu malaikat. Fayak tubuh min kulli raisatin, maka neteslah dari dua sayapnya itu tetesan dari air hayat itu. Qatratun, beberapa tetesan. Bayangin ya, dunia penuh dengan dua sayapnya. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin, maka itu Allah menciptakan dari setiap satu tetesan air yang netes dari sayapnya malaikat satu malaikat. Masya Allah, satu tetes satu. Ngapain itu malaikat? Yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, minta ampun buat orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban ini. Amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita adalah salah satu daripada orang yang menghidupkan bulan Sya'ban. Amin ya Allah ya Allah. Karena juga kata Rasulullah, di bulan Sya'ban sekarang ini maka semua amal-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan amal kita yang baik diterima oleh Allah. Amal-amal kita yang salah, yang tidak menepati dengan hukum, karena kita belum tahu, karena kita belum dapat hidayah, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab suara yang paling disenangi oleh Allah adalah jeritan seorang yang berdosa, kemudian dia tobat kepada Allah, sampai-sampai kata Allah, labbaika ya abdi, apa sayangku, salma turidu, apa yang kau inginkan. Maka mudah-mudahan ya kesempatan kita, momen kita pada malam hari ini di bulan yang mulia, kita masih diberikan umur panjang. Amin. Juga alhamdulillah kita masih ditetapkan iman Islam kita, diiringi taufik hidayah kita. Mudah-mudahan istighfar kita menjadikan suatu ampunan daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita jangan putus asa dengan dosa, sebab kata Allah, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Lebih besar rahmat Allah daripada dosa hambanya. Apalagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu kita bawa kunci surga. Alangkah salahnya kalau kita yang membawa kunci surga, ternyata kita tidak masuk ke dalam surga. Kira-kira bodoh nggak? Kalau kita bawa kunci kemudian kita nggak mau masuk surga, bodoh nggak? Bodoh. Jadi apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Dosa kita sebesar gunung, sebanyak buih laut, tapi ketika kita mengucap la ilaha illallah akhir hayat kita, pasti orang itu dakhala jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang lebih senang lagi ada suatu keterangan min ba'dil wa qala ba'duhum. Sebagian ulama ya mengatakan telah datang dari salah satu hadis yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamah turadu sayi'atahu. Di hari kiamat ya, ketika Allah mengasongkan amalan-amalan buruknya seseorang itu, kemudian kata Allah, fayaqulullah ta'ala, amma istahyaita minni idza asaitani. Hei, apakah kamu tidak malu kepadaku ketika engkau bermaksiat di dunia? Itu kata Allah kepada orang yang bermaksiat di akhirat nanti, di hari kiamat. Fayarfa'ul abdu, sautahu bukaan syadidan, maka mengangkatkan suaranya seorang itu. Suara apa? Suara jeritan tangisan seseorang itu ketika diucapkan, difirmakan oleh Allah seperti itu. Apakah kamu tidak malu ketika kamu bermaksiat kepadaku? Maka itu seorang hamba menangis. Fayaqulullahu, maka kemudian Allah berfirman lagi, ihfaz sautaka, hentikan suara kamu, jangan sampai terdengar, ya, jangan sampai hatta la yasma'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai terdengar oleh Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu anni satartuha fid dunya. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku telah menutupi dosa kamu di dunia? Jadi mulia kata manusia, padahal dosa kita banyak ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu dosa kita hanya kita sendiri dan Allah. Maka mudah-mudahan kita banyak istighfar, diterima istighfar kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terdengar jeritan kamu itu oleh Muhammad. Kenapa? Karena kau ketika hidup di dunia bermaksiat, tetap aku tutupin, aku berikan kenikmatan kau, kata Allah. Ya. Wa ana aghfiruha al-yawma, sehingga nanti wa ana, dan aku pun aghfaru, bakal mengampunkan hak akan dosa kamu al-yauma, pada hari ini, pada saat ini. Maka fayabri
Asyaddu minhu min farhihi. Itu si hamba yang tadi itu bukan berhenti menjerit nangis, tapi lebih keras lagi menangisnya karena senang mendengar ucapan firman Allah seperti itu. Ya, bukan malah berhenti, malah pengen terdengar oleh Rasulullah. Fayasma'u Muhammadan, benar aja kedengeran itu suara jeritan seorang hamba oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah datang, fayaqulu, langsung Rasulullah mohon kepada Allah, Ilahi anta arhamur rahimin, habhu li. Ya Allah, Tuhanku, Engkau adalah Maha Zat yang pengasih juga penyayang. Habhu, ampunkanlah hambamu ini, umatku ini, li karena aku. Kata Rasulullah. Fayaqulullahu ta'ala, enggak bisa nolak Allah permohonan Rasulullah mah. Wahabtuhu laka wala tahzan ya habibi, kata Allah. Aku telah ampunkan ya laka karena engkau, kata Allah, wala tahzan, jangan sedih, jangan khawatir, ya habibi, hai kekasihku. Kata siapa? Kata Allah itu senang sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan sholawat kita yang sejak dari pagi sampai sore kita bersolawat, terutama sholawat kita di dalam ya sholat. Ya, sebab sholawat itu ada yang sunat, ada yang wajib. Jangan cuma yang sunat doang sholawat kita banyakin, sementara yang wajib kita lupakan. Yang wajib cuma berapa? 5. Yang sholawat sehari semalam itu cuma 5 sholawat yang wajib. Ya, enggak boleh enggak. Tapi kalau sholawat yang sunat mah enggak ada hitungan. Lebih banyak, lebih senang lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sholawat yang wajib? Yaitu sholawat dalam tahiyat akhir. Ya, Johor 1 kali, asar 1 kali. Semua di dalam sholat yang wajib sholawat hanya 1 kali di dalam tahiyat akhir saja. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalaupun kita sholat lupa enggak tahiyat awal, enggak apa-apa. Tapi ada kompensasinya sujud sahwi. Cuma apabila kita sengaja, itu berarti kita menyia-nyiakan pahala kesunatan. Sebab pahala kesunatan bisa menambah kepada yang wajib. Jadi berapa kali yang wajib? 1 hari 1 malam? 5 kali. Enggak boleh ditinggalkan selagi kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Sekarang kita tidur, misalkan subuh, bangun jam 8, udah sholat baik, habis mandi terus wudhu, terus sholat. Ya, sholat apa? Bodoh. Jangan sampai nanti. Mumpung kita masih sehat. Apalagi dari sekarang kita masa banyak ketinggalan sholat. Setelah sholat zuhur kita sholat lagi, setelah asar kita sholat lagi. Niatnya qada itu bagus. Ya, sebab setiap kita punya utang harus dibayar. Apalagi kita punya utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang dosanya banyak karena syafaat Kanjeng Nabi, Allah mengampunkan dosa itu karena permohonan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sia-siakan, terutama sholawat. Ada yang barang siapa orang yang membaca sholawat itu maka wajib akan mendapatkan syafaat. Maksudnya wajib di sini enggak mungkin enggak akan mendapatkan syafaat, yaitu wa anzilhul manzilal muqarrabat indaka. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarrabat indaka yaumal qiyamah. Berapa menurut kemampuan kita?
Ya, pada sholat mau 1, mau 3, mau 11, mau 100, mau 1000 silakan. Lebih banyak lebih bagus. Jelasnya kita ibadah menurut kemampuan kita. Sebab kita hidup nunggu apa? Wafat, hidup nunggu meninggal. Ya, hidup nunggu mati. Kita usaha nunggu apa? Nunggu sholat. Ada kesempatan, belum ada waktu sholat, kita dipersilakan usaha. Disuruh oleh Rasulullah, istagnu biginaillah, carilah kekayaan Allah. Sebelum datang sholat, kita disuruh usaha. Kata Rasulullah, istagnu biginaillah, carilah kekayaan Allah. Wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu kekayaan Allah ya Rasulullah? Bidaul yaum wa sa'ul lailah. Jadi yang harus kita cari adalah bekal buat resiko pagi dan sore. Kalau kita udah bisa makan pagi dan sore, kita termasuk orang kaya. Kata semua? Insya Allah. Jadi karena banyak orang cuma ngaku-ngaku miskin, padahal hidupnya udah lebih dari cukup. Masih mengharapkan ke orang kaya. Jangan, lebih baik kita mengharapkan kepada yang membuat orang kaya. Jangan mengharapkan dari orang kaya, tapi kita harus mengharapkan kepada yang membuat orang kaya. Siapa? Allah. Ngan syariat dari orang kaya, syariat dari saudara, syariat dari tetangga, hakikat daripada Allah. Namun itu semuanya pun dengan syariat kita sendiri. Sebab nggak mungkin ya orang kaya, tetangga, saudara kita memberi kepada kita kalau orang itu nggak senang kepada kita. Maka hiduplah kita di dunia menjadi kesenangan orang lain. Insyaallah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi wasallam atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku malaikat Jibril di malaman Sya'ban. Ya, malaman Sya'ban itu apa? Yaitu Sya'ban itu nisfu, malaman nisfu nisfu itu apa? Sebagian daripada 1 bulan itu. 15 hari ke belakang, 15 hari ke depan. Jadi nisfu itu ada nisfu awal, ada nisfu sani. Nisfu awal besok tanggal 15 bulan Syaban berarti nisfu awal. Besok tanggal 16 bulan Syaban berarti nisfu. Yang bagus adalah itu dua-duanya. Yang enggak bagus ya. Jadi Rasulullah kedatangan malaikat Jibril, ya, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabas samai wa abwabur rahmah. Hei Muhammad, ya, malaman ini adalah malaman dibukakan pintu langit. Tanggal berapa itu? Malaman nisfu. Dibukakan pintu langit dan pintu rahmah. Fakum wasolli warfa ra'saka wa yadayka ila sama. Bangunlah kau, solatlah kau, dan tadahkan, ya, angkatkan, ya, wajah engkau dan kedua tangan engkau ila sama, ke langit. Maksudnya bukan kita minta seakan-akan Allah di atas, bukan. Itu karena apa? Karena kita menadahkan tangan itu perintah Rasulullah dari malaikat Jibril. Jangan beranggapan Allah di atas, sebab Allah ma laisa kamitslihi syai'un. Allah itu bukan di atas, bukan di bawah. Ya, di mana adanya Allah? Wallahu a'lam.
Jadi kita ralat ucapan kita dulu, yang belum tahu kita mengucap tinggal terserah yang di atas. Awas, hati-hati, bisa jadi memurtadkan. Ya? Jadi bukan di atas, Allah bukan di atas, ya bukan di kiri kanan depan belakang, bukan. Di mana adanya Allah, wallahu a'lam. Yang penting kita yakin percaya adanya Allah. Tuh. Jadi berapa yang diturunkan oleh Allah di malaman nisfu Sa'ban, yaitu 300, ya. Faqala hadza lailatu yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Allah menurunkan 300 rahmat pada malaman nisfu Sa'ban. Yang biasanya Allah yang menurunkan rahmat cuma 1. Padahal Allah menciptakan rahmat 100. Ya, diturunkan ke dunia, diberikan kepada makhluk yang bernyawa. Setiap makhluk Allah mendapatkan nikmat yang 1 itu. Sisanya berapa? 99 nanti nikmat buat dia. Segini di dunia kita minum kopi, menggodeng sampai 2 gelas. Apalagi nanti kopi surga. Mudah-mudahan itu yang Kenapa sih kita nggak mau mati? Karena belum tahu nikmat kubur. Ya begitu udah nikmat kubur kita udah tahu, ketika terjadi kiamat itu kata ahli kubur, ada apa sih ini? Lagi enak tidur dibangunin, padahal terjadi kiamat. Saking nikmat-nikmatnya di kubur, karena kita dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meninggal jangan sampai kita sama dengan lahir. Ya, si bayi lahir menangis, kenapa? Enggak mau lahir, pengennya selalu ada di dalam perut ibu. Enggak mau, ya. Enggak mau lahir itu si bayi. Makanya bayi setiap lahir itu menangis, pengennya mah balik lagi. Sekarang kita udah tahu nikmat dunia, si bayi menangis karena belum tahu nikmat dunia. Dia kira yang paling nikmat di dalam perut ibu. Begitu kita udah tahu nikmat dunia, suruh balik lagi ke perut ibu, mau nggak? Ya nggak mau. Ya, jadi jangan seperti bayi begitu lahir, bayi menangis, yang menghadirkan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah selamat. Nah, si bayi menangis. Tapi ketika kita wafat jangan seperti kita lagi lahir. Begitu kita meninggal, kata tetangga kita, alhamdulillah mampus lu. Karena kita, naudzubillah subhanallah. Tapi harus sebaliknya, kita tersenyum, ya kita tertawa ketika sakaratul maut, karena diperlihatkan bidadari di surga, di sayapnya malaikat Jibril. Padahal dicabut nyawa lebih sakit daripada 1000 kali disayap. Ya. Kenapa ada yang tersenyum? Bukan nggak sakit dicabut nyawa, karena bahagianya melihat keindahan surga. Ada seorang ahli sufi mencari di dalam Al-Quran, tetap enggak ada dicabut nyawa itu sakit. Enggak ada keterangan hadisnya itu, apa di Al-Quran itu, ya. Orang yang dicabut nyawa, kata hadis mah, ya, dicabut nyawanya orang mukmin sebagaikan dicabut rambut dari tepung. Di Al-Quran mah enggak ada itu keterangan itu, ya. Yakhruju ruhul mu'min kama yakhruju syair ala, ya, bahasa kitanya dicabut nyawanya orang mukmin mah bagaikan dicabut nyawa dicabut rambut dari tepung. Kira-kira gampang enggak? Gampang. Tapi di Al-Quran mah tidak ada mencari itu. Ahli sufi tiba-tiba dia malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah, suruh baca surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ada riwayat ketika Siti Zulaikha memperkosa
Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf yang memperkosa, tapi Siti Julaiha. Ya, begitu orang-orang kampung menghina, ya, seorang istri raja demen ke pembantu, ya. Istri raja demen ke pembantu. Kemudian itu Siti Julaiha, ya, punya trik, punya cara. Jarin belum tahu dia siapa Yusuf. Akhirnya orang-orang yang cantik yang ada di kampung itu, yang ada di daerah situ, semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan satu tempat, dikasih jamuan, bukan makanan biasa, tapi buah berikut pisaunya. Ya, begitu kumpul semua orang-orang yang cantik ada di situ. Kemudian Siti Julaiha memerintahkan kepada Nabi Yusuf yang lagi ada di kamar, dikunci sama Siti Julaiha, nggak boleh keluar. Begitu orang-orang yang cantik pada kumpul di situ, dipersilakan suruh makan buah. Kata Siti Julaiha, ukhruj minhumna, keluarlah hai Yusuf kamu dari kamar. Begitu keluar dari kamar, orang-orang yang tercantik, orang-orang yang cantik yang ada di situ, lagi ngupas apa? Buah. Ngupas buah. Begitu dia lagi ngupas buah, keluar Nabi Yusuf, itu tangannya waqotokna aidam. Maka pada buntung tangannya karena saking nikmatnya melihat wajah Nabi Yusuf. Kalau nggak melihat wajah Nabi Yusuf, kira-kira ngiris sendiri gimana? Sakit, tapi tidak terasa karena saking melihat gantengnya Nabi Yusuf. Kata Siti Julaiha, ya masih buah yang menang. Lu baru sekali ngelihat tangan lu udah pada buntung. Gua mah tiap hari ngelihat terus ngelihat Nabi Yusuf, di mana nggak ketarik tuh. Ya, jadi dicabut nyawa itu sakit, tapi tidak terasa sakit karena diperlihatkan keindahan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan nisfu sahabat sekarang, nanti di malam nisfu 700 rahmat diturunkan, maka semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad bakal diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, ditambahkan iman Islam kita, taufik hidayah kita, agar selalu kita eksis di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.